أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita dari Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, dan pembahasan kita masih berputar pada Salatu al-Janazah. Salatu al-Janazah. Dan terakhir kita sampai pada min siyaghid du'ai fi salatil janazah. Min siyaghid du'ai fi salatil janazah. Di antara sigat atau lafaz doa salat jenazah, doa di dalam salat jenazah. Sudah saya sampaikan kemarin bahwa andai kita mengetahui, mengerti atau memahami betapa doa ini sangat indah dan menggiurkan, maka sungguh kita akan berangan-angan kitalah yang menjadi mayitnya. Hal ini seperti yang pernah diangan-angankan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ia mendengar bacaan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai saya yang menjadi mayitnya, karena Nabi yang mendoakan ini, ya. Dan makna atau arti dari doa ini sangat-sangat menggugah hati. Ya, Allahumma ighfir lahu. Kalau wanita, Allahumma ighfir laha. Ya Allah, ampunilah dia. Ini yang kita butuhkan. Warhamha atau warhamhu, dan sayangilah dia. Wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkanlah dia. Wakrim nuzulahu, dan muliakanlah tempatnya. Wawassi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Waghsilhu, dan mandikanlah dia. Yani maksudnya sucikanlah dia dari dosa, ya, dari dosa. Waghsilhu, mandikanlah dia, bersihkanlah dia bil ma'i wal thalji wal barad,
dengan air, salju dan embun. Wa naqqihi, dan cucilah dia. Naqqihi itu artinya murnikan, bersihkan, ya. Minal khataya, dari kesalahan-kesalahan atau dari dosa-dosa. Khataya ini bentuk jamak dari khata, bentuk jamak dari khata, khataya. Ada juga bentuk jamak dari khata itu al-akhta, al-akhta, ya, jamak taksir. Wa naqqihi minal khataya kama naqaita thawba li abyadha minad danas, sebagaimana engkau bersihkan, sebagaimana engkau sucikan, ya, baju putih dari noda, dari noda-noda. Wabdilhu daran khaira min darihi, ganti dia itu, gantilah dia dengan dar, kampung atau rumah, khairan min darihi, lebih baik daripada kampungnya, lebih baik daripada rumahnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga lebih baik daripada keluarganya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan istri atau suami yang lebih baik daripada istri atau suaminya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah surga. Wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Au min adzabin nar, atau dari azab neraka. Sangat bagus sekali, ya, karena ini semua yang kita inginkan di akhirat. Karena ini yang kita inginkan di akhirat, apalagi di alam kubur. Kemudian ini sebagian ulama ada yang membacanya di takbir yang ke tiga mau keempat untuk salam, atau ada yang mengatakan setelah keempat sebelum salam membaca doa ini, ya. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah untuk orang-orang hidup dari kalangan kami, wa mayyitina, dan mayit-mayit kami, wa syahidina, dan orang-orang yang menyaksikan di antara kami, wa ghaibina, dan orang-orang yang tidak hadir, wa saghirina wa kabirina, dan orang-orang yang kecil atau anak-anak, ya, anak-anak kecil dari kalangan kami, dan orang-orang dewasa dari kalangan kami. Wa dzakarana wa unthana, laki-laki dan perempuan di kalangan kami. Allahumma min man ahyaitahu minna fa ahyahu 'alal Islam, ya Allah, siapa saja yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah di dalam Islam atau di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa yang engkau wafatkan ia, wafatkanlah di atas iman. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu, ya Allah, jangan engkau halangi ganjarannya, dan juga jangan engkau sesatkan orang-orang setelahnya. Ini ada yang mempraktekannya, membacanya di takbir keempat sebelum salam. Tapi para ulama kebanyakan mempraktekannya atau membacanya di takbir ketiga, karena takbir keempat, antara takbir keempat dengan salam tidak ada bacaan. Ada yang mengatakan begitu, ya, wakilahuma jaiz, wakilahuma jaiz. Jadi takbir keempat sebelum salam ada yang berdoa, ada yang tidak, ya. Yang kalau dipraktekkan di Madinah dan juga di Makkah, takbir yang keempat dengan salam tidak ada doa. Makanya ketika setelah takbir keempat mereka segera salam, tidak ada doa, ya. Tapi kalau di negeri kita setelah takbir keempat sebelum salam mereka doa,
kilahuma jaiz. Karena memang di antara takbir itu ada doa-doa. Di antara takbir ada doa-doa. Naam, kemudian Syekh Abu Malik hafizahullah taala, beliau membacakan faidatun al-israru bil qiraati wad du'a, mensirkan dengan bacaan dan doa. Beliau mengatakan di sini wa yasurru bil qiraati wad du'ai fi salatil janazah, dan disirkan dengan membaca dan doa dalam salat jenazah. Wa in rawa an Ibnu Abbas annahu jahara bi Fatihatil kitab, meskipun telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasannya beliau menjaharkan Fatihatul kitab. Ya, bahkan dinyatakan oleh para ulama jahar dalam surat Al-Fatihahnya Abdullah bin Abbas itu riwayatnya sahih. Ya, riwayatnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ini Al-Fatihahnya Abdullah bin Abbas. Disikapi oleh para ulama bahwasannya beliau menjaharkan Al-Fatihah itu ada maksud. Ya, ada maksud. Ma huwa, apa maksudnya? Kana lit ta'lim. Konon beliau lakukan karena untuk mengajarkan umat, untuk mengajarkan jamaah bahwa di sana ada bacaan surat Al-Fatihah. Namun setelah tidak ada hajat lagi untuk mengajarkan, maka tidak jahar lagi. Ya, ini menunjukkan hukum salat jenazah adalah sir. Hukum salat jenazah, hukum asal salat jenazah adalah sir. Juga sudah saya sampaikan, bukan hanya salat jenazah, seluruh salat, ya, fardhan kana au sunnatan au nafilatan. Salat fardu atau salat nafilah, hukum asal membaca di dalamnya adalah sir. Membaca di dalamnya adalah sir. Ya, meskipun salat itu adalah salat yang dijaharkan seperti maghrib, isya dan subuh, kecuali jika dalam keadaan berjamaah, karena Nabi membacanya dengan menjaharkan ketika berjamaah. Tapi kalau sholat sendirian, ya, atau mungkin dalam keadaan safar, biasanya kan sendirian, ya, dan di jama', maka sirkan sholat. Karena hukum asalnya sir, dikembalikan kepada asal, yaitu sirran, dikembalikan kepada asal sirran. Karena ada yang memahami, ikhwan kita, ya, sudah mengaji bahkan, ketika dia sholat sendirian untuk maghrib, isya dan subuh, dia menjaharkan sendirian. Ya, ketika ditanya wa daliluka, apa dalilmu, apa dalil anda, kan Nabi kan jahar. Kita jawab, na'am, Nabi jahar indal jamaah, ketika jamaah. Tapi adakah Nabi menjaharkan ketika sendirian? Tidak ada. Hatta salat Ramadan, salat tarawih, awalnya kan Nabi sir. Begitu banyak jamaah berkumpul di belakangnya untuk menjadi makmum bagi beliau, beliau menjaharkan. Beliau menjaharkan. Iya. Jadi hukum asal salat itu bacaannya sir, kecuali ketika dalam keadaan berjamaah. Ya, jadi tidak perlu dijaharkan ketika kita sholat sendirian pada sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, naam. Celakanya ya ikhwah, ketika dia sholat sendirian di masjid,
Sholat maghrib atau isanya agak kemalaman. Ada yang amin di belakang. Sholat jahar sendiri, ada yang amin di belakang. Selesai sholat gak ada siapa-siapa. Nah loh, siapa yang amin coba di belakang? Ini nyata ada di Pulau Seribu terjadi. Jamaah orang sholat sendirian, sholat isya, sholat sendirian. Isyanya mungkin jam 9 atau jam setengah 9 waktu itu. Jahar karena memang sholat, katanya sholat jahar ya kita jahar. Padahal sendirian. Nah, ketika ada yang amin, bingung dia. Iya, bingung. Cepat-cepat dia keluar dari ruangan itu. Jadi naam, dan ini ya yang dikembalikan kepada asal. Yang dikembalikan kepada asal, salat itu adalah sirran. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya at-taslim, yakni salam saat salat jenazah. Ikhtalafa ahlul ilmi hal yusallimu taslimatan wahidah am taslimataini. Berbeda pendapat ahli ilmu, apakah salam dengan salam satu kali saja ataukah dua kali? Salam satu kali kemana? Ke kanan saja ya, assalamualaikum, setelah itu selesai. Dan ini yang dilakukan oleh ahlul Madinah wa Makkah. Ahli Madinah dan Mekah salam satu kali sampai sekarang ya, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram ketika salat jenazah. Awalan, perkataan yang pertama, al-qailuna bitaslimah, mereka yang berkata hanya satu kali salam, yakni ke kanan saja. Ini dasarnya telah sahih dari Ibnu Umar dan juga Wathilah ibnil Asqa' annahum kanu yusallimuna taslimatan wahidah, bahwasanya mereka itu konon salam hanya satu kali salam saja. Ini dalilnya. Dan hadis ini atau riwayat dari sahabat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, derajatnya sahih. Namun ini mauquf sampai kepada Abdullah bin Umar dan Wathilah ibni al-Asqa'. Namun dikatakan oleh para ulama mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf fi hukmil marfu'. Mengapa? Karena tidak mungkin mereka melakukan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Ibnu Umar. Ya, karena Ibnu Umar itu orang yang paling keras menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang paling keras, orang yang paling tasyaddud, kalau bahasa kita tasyaddud fi riayati sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjaga fi hifdzi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Umar. Sampai-sampai tempat di mana Rasulullah kencing saja diikuti, karena saking menjaga sunnah Nabi. Makanya kalau datang dari Ibnu Umar, yang ini diasumsikan adalah hanya perkataan beliau, maka para ulama mengatakan fahadha fi hukmil marfu', maka dihukumi marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin Abdullah bin Umar melakukan sebuah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ma'ruf bagi di kalangan manusia pada waktu itu bahwa beliau tasyaddud, asyadda hifdhan fi sunnati Nabi, orang yang paling keras di dalam menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam.
Bahkan di sini dikatakan kama rawa dzalika an Ali wa Ibnu Abbas wa Jabir wa Abi Hurairah wa Anas bin Malik wa Ibn Abi Aufa wa bihi qala Sa'id bin Jubair wal Hasan wa Ibnu Sirin. Kalau tadi rombongan sahabat ya, ini rombongan sahabat Ali, Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Abi Aufa, ini sahabat. Wa bihi qala Sa'id bin Jubair fa hadha tabi'in. Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Abu Umamah bin Sahl, wal Qasim bin Muhammad, wal Harith, Qasim bin Muhammad, ini tabi'u tabi'in. Wal Harith, Ibrahim An-Nakhai, wal Thawri, Thawri juga tabi'u tabi'in. Wa Ibnu Uyainah, wa Ibnu Al-Mubarak, ini tabi'u tabi'in. Wa Abdurrahman bin Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi ini sigharu tabi'u tabi'in. Sama seperti Imam Malik, Ahmad, Ishaq, ini sighar tabi'u tabi'in. Ya, generasi terakhir dari tabi'ut tabi'in. Artinya banyak rombongan dari 3 generasi ulama, mereka salam di dalam salat jenazah hanya 1 kali ke kanan. Ya, setelahnya tidak. Wa huwa qaulun marwiyun 'an Syafi'i. Dan ini salah satu dari perkataan yang datang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Artinya Imam Syafi'i, ada satu riwayat dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i 1 kali salamnya, tidak 2 kali. Ya, 1 kali salamnya ke kanan saja, tidak 2 kali. Ya. Sanian, pendapat yang kedua, al-qailuna yusallimu taslimatain. Al-qailuna yusallimu taslimatain. Mereka berkata salam itu dua kali. Dhahaba ila dzalika asy-Syafi'i wa ashabur ra'yi wa huwa makhtar al-qadhi wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah. Dan berpendapat demikian adalah Asy-Syafi'i dan ashabur ra'yi. Ashabur ra'yi ini yakni murid-muridnya atau orang-orang yang mengikuti mazhab Abu Hanifah atau orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Wa huwa ikhtar al-qadhi, dan ini yang dipilih oleh al-qadhi. Kemudian wa ilaihi dhahaba Abu Hanifah, dan demikian juga berpendapat Abu Hanifah. Hujjah mereka adalah ya, wa hujjatuhum fi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa haditsu Abdullah bin Abi Aufa annahu shalla ala ibnatihi fakabbara arba'an wa fihi thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, padahal di sini juga disebutkan ya, di qaul yang pertama Ibnu Abi Aufa itu salamnya 1 kali, tapi di qaul yang kedua mereka juga berhujjah dengan perkataan Ibnu Abi Aufa. Artinya Ibnu Abi Aufa salamnya 2 kali. Beliau mengatakan di sini ya, annahu shalla ala ibnatihi, bahwasannya Ibnu Abi Aufa salat menyolatkan jenazah atas anaknya, fakabbara arba'an, beliau bertakbir 4 kali. Wa fihi, di dalam riwayat tersebut, thumma sallama an yaminihi wa an shimalihi, kemudian beliau Ibnu Abi Aufa salam 2 kali ke kanan dan ke kiri. Wa qad rafa'al haditsu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para ahli hadis ya mengangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah marfukan, maksudnya telah marfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Malik mengatakan qultu wa huwa haditsun dhaif. Wa huwa haditsun dhaif wallahu a'lam. Berarti Syekh Abu Malik merajihkan untuk salat jenazah hanya 1 kali salam saja. Hanya ke kanan. Ya, hanya ke kanan.
Ini yang rajih. Loh, kita kan selama ini melakukan 2 kali ya. Ya, fahadzal ikhtilaful ijtihadiyah wala inkara fiha. Antum mau 2 kali boleh, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abi Aufa 1 kali juga boleh, ke kanan saja boleh. Tapi ya kadang antum mau yang ini silahkan, terkadang melakukan yang itu juga boleh. Ya, kilahuma jaizun. Ini ikhtilaf kaifiyat saja. Ikhtilaf kaifiyat saja. Ya, dan memang demikian ya ikhwan. Di Saudi hanya 1 kali salam. Ke kanan saja. Ya, ke kanan saja. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya pembahasan bagaimana kalau masbuk. Salat jenazah masbuk. Ya, ketinggalan. Salat jenazah ketinggalan apa? Ketinggalan takbir, bukan ketinggalan ruku dan sujud, karena salat jenazah tidak ada ruku dan sujud. Celakanya ada toko ya sholat jenazah, toko loh, toko besar, toko nasional, sholat jenazah ada ruku dan sujud. Ajib. Ulama lagi dia, entah mungkin dia lupa atau mungkin nggak tahu ada sesuatu, kayaknya dia lupa gitu. Kok sholat jenazah ada ruku dan sujud, karena takut malu diterusin. Masya Allah, ada seperti itu. Iya, antum aja cari di media sosial atau di Google. Ya, tokoh sholat jenazah ada ruku dan sujud. Ya, subhanallah. Nah, ini mudah-mudahan dia karena lupa ya, kemudian lupa dan malu, enggan untuk mengulangi. Ya, sebenarnya dia tahu bagaimana sholat jenazah, karena tokoh ini diulamakan. Tokoh ini diulamakan di negeri kita yang tercinta ini, subhanallah. Naam. Bagaimana kalau masbuk? Dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna al-ma'muma idza subiqa bi syai'in min at-takbiri fa innahu yaqdi ma fatahu. Rawa dzalika an Sa'id bin Musayyib wa 'Atha' wa an-Nakhai wa az-Zuhri wa Ibnu Sirin wa Qatada wa Malik wa Thawri wa Syafi'i wa Ishaq wa ashabur ra'yi wa Ibnu Hazm. Bismillah. Makmum yang tertinggal beberapa takbir, ulama berpendapat bahwa apabila sebagian makmum tertinggal 1 atau beberapa takbir, maka ia menggantikan takbir yang terlewat. Hal itu diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib atau An-Nakhi, Az-Zuhri, Ibnu Sirin, Qatadah, Malik, As-Thawri, Asy-Syafi'i, Ishaq, Ashabur Ra'yi dan Ibnu Hazm. Naam. Wa ikhtalafu idza qada hal yad'u baina takbir am la. Fa madhhabu Abi Hanifah ay yad'u baina takbir al-maqdha. وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقا وحجة القائلين بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتاكم فأتموا. Terjem. Mereka berselisih jika ia menggantikan takbirnya, apakah ia juga membaca doa di antara takbir atau tidak. Menurut mazhab Abu Hanifah, ia harus berdoa di antara takbir yang digantinya. Menurut Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa ia menggantikan takbirnya saja tanpa membaca doa. Hujah mereka yang mengatakan harus menggantikannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu didapati maka kerjakanlah, dan apa yang terluput darimu maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Naam, gimana prakteknya? Kalau antum masbuk, salat jenazah nih masbuk, imam sudah 2 kali atau 3 kali takbir, antum baru datang takbir,
Baru satu kali takbir imam udah salam. Ini gimana kita ketinggalan? Apakah kita bareng imam atau bagaimana? Gimana prakteknya? Ada yang tahu? Ini dijelaskan nih, dijelaskan. Paham atau tidak? Gimana prakteknya kira-kira? Apakah seperti salat wajib setelah salam baru kita menyelesaikan takbir? Atau kita salamnya bersama dengan imam? Takbir yang ketinggalan kita takbir terus takbir sampai 4 kali. Gimana? Ada yang tahu prakteknya? Naam. Jadi begini Pak Ikhwan. Prakteknya ketika imam sudah taruhlah 2 kali salam, 2 kali takbir, 2 kali takbir atau 3 kali takbir. Nama Allahu Akbar, Al-Fatihah kan. Kemudian Allahu Akbar, salawat. Baru kita masuk. Wah, udah takbir 2 kali, kita ikut takbir Allahu Akbar. Apakah kita menunggu imam atau kita takbir 2 kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, al-jawab segera kita takbir 2 kali dan tidak ada bacaan di antara 2 takbir sebagaimana yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Abu Hanifah, ya, mazhabnya Abu Hanifah. Jadi imam udah 2 kali takbir nih, Al-Fatihah kan. Pas takbir yang kedua sholawat, kita baru masuk, maka kita segera takbir 2 kali, Allahu Akbar, sholawat, tidak membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah di dalam sholat jenazah tidak wajib. Beda dengan sholat wajib. Beda dengan sholat ya biasa yang ada ruku dan sujud. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya sudah tidak ada, ikuti saja ma'adraktul imam. Ya sudah ikuti imam, takbir 2 kali, takbir 2 kali bersama dengan imam. Kalau seandainya kita hanya mendapatkan 2 takbir, ya, dan bacaan mengikuti imam, ya, demikian. Jadi prakteknya demikian. Jadi ada dua qaul di sini. Praktek pertama sudah takbir, imam dua kali takbir, kita 2 kali takbir, Allahu Akbar, baru sholawat. Atau kalau 3 takbir, imam sudah 3, kita baru masuk. Masbuk kita 3 kali takbir, Allahu Akbar, baru setelah itu doa, ya, setelah itu doa. Itu masbuk dalam sholat jenazah. Ya ketika antum masbuk, udah ketinggalan, nggak jadi sholat, jangan, nggak. ini yang nggak tahu bagaimana, udah ketinggalan takbir, antum bingung nih gimana yang ketinggalan takbir, ya. Jangan, tetap aja ikut masbuk, namun dihitung, ini takbirnya udah berapa kali gitu. Ya, takbirnya udah berapa kali. Soalnya begini, bagaimana kalau seandainya begitu imam baru takbir, imam takbir 1 kali, tiba-tiba salam. Loh, udah salam. Kita baru masuk, imam udah salam, padahal maksudnya udah 4 kali takbir. Ya udah kita 4 kali takbir, Allahu Akbar. Kemudian ikut salam bersama dengan imam. Begitu. Kan pernah kita bahas di awal itu tentang apakah membaca di antara takbir ataukah tidak. Kan berselisih pendapat para ulama. Ya, pendapatnya Abdullah bin Umar apa? Tidak ada bacaan di antara takbir untuk menunjukkan bahwa Al-Fatihah di sana tidak wajib. Ya, meskipun ada yang berpendapat Al-Fatihah itu wajib, salat itu Al-Fatihah wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalaupun seandainya, bagaimana yang mengatakan wajib? Apakah dia harus Al-Fatihah? Ketika dia masbuk, gugur, tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah sudah ditanggung dengan imam. Sama seperti halnya kita ketinggalan jamaah, salat yang ada ruku dan sujud. Kita masuk ke masjid, imam sudah ruku. Apakah kita takbir Al-Fatihah dulu? Kan tidak, langsung ruku. Dan kita mendapatkan 1 rakaat. Sama seperti ini. Kalaupun seandainya kita berpendapat wajib. Kalaupun kita berpendapat wajib bahwa Al-Fatihah di dalam sholat jenazah adalah wajib, tapi kita masbuk,
Ya sudah, takbir ikuti imam. Berapa imam sudah takbir itu? 2 atau ketiga? Kalau umpama 2 kali segera Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ikuti salawat. Kalau sudah 3 kali ya sudah ikut 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut berdoa dengan imam. Baru setelah itu takbir keempat sama-sama salam. Bagaimana kalau ketinggalan 4 takbir, 4 takbir? Ya udah 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ikut salam bersama dengan imam. Selesai. Iya, selesai. Itu prakteknya. Jadi tidak ada seperti sholat yang ada ruku dan sujud, nunggu imam salam baru kita menyelesaikan sholat kita. Tidak, bukan begitu sholat masbuk, sholat jenazah. Masbuknya sholat jenazah. Ya, demikian. Kemudian wadzahaba ba'du ahli ilmi ila annahu la yaqdi. Ini dia. Ma fatahu min at-takbir. Sahha dzalika 'anil Hasan wa 'an Ibnu Umar annahu la yaqdi in kabura mutatabi'an fala ba'sa. Sebagian ulama berpendapat bahwa ia tidak perlu mengqada takbir yang terluput. Hal itu telah sahih dari Al-Hasan, dari Ibnu Umar bahwa ia tidak menggantinya. Naam. Jadi yang pendapat kedua ini, ya pendapat yang sebentar. Pendapat yang kedua ini, begitu dia masuk, imam sudah mungkin 2 kali takbir atau 3 kali takbir. Ya sudah, kita tetap takbir 1 kali, ikut doa tanpa harus takbir mengikuti imam. Dan nanti setelah itu takbir keempat ikut salam bersama dengan imam. Kita tidak perlu mengqadha. Ikuti takbir bersama dengan imam. Ini pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Naam. Di sini dikatakan wa an Ahmad qala idza lam yaqdi lam yubal. Apabila tidak mengqadha juga enggak apa-apa. Tidak peduli maksudnya ya. Lam yubal. Tidak mengapa. Ini kaifiat masbuk dalam salat jenazah. Naam. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, yaitu tentang menguburkan mayit. Namun sebelum kita berpindah, bila ada soal maka dipersilahkan. Ya. Wah. Iya. Hukum asal, kita kembalikan ke asal. Hukum asal solat, pandangan matanya kemana? Ke sujud. Kembalikan ke asal. Jika tidak ada dalil yang memalingkan, maka tidak boleh dipalingkan. Tetap ke arah sujud. Meskipun memang ada ulama yang membolehkan pandangannya lurus. Bukan hanya sholat jenazah, sholat yang ada ruku dan sujud pun boleh pandangannya lurus. Ada lagi yang mentaksis, boleh pandangannya lurus asalkan dia sholat di hadapan Ka'bah. Ya, kalau di hadapan Ka'bah pandangannya lurus karena melihat Ka'bah. Ada mengatakan begitu. Namun ala kulli hal yang lebih rajih jumhurul ulama, dan ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, bahwa sholat, hukum asal sholat, apa saja hukum asal sholat, apa saja sholatnya, maka pandangan diarahkan ke tempat sujud, baik sholat yang ada ruku dan sujudnya maupun sholat yang tidak ada ruku dan sujudnya, maka pandangannya dilemparkan ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Ya. Hah? Posisi mayit maksudnya? Barat sana.
Ke utara. Masya Allah. Suruh bawakan dalilnya. Ada dalilnya mana? Di mana? Karena ya ikhwah, kepala itu berada di sebelah di mana kalau dimiringkan ke pinggang kanan dia menghadap barat. Berarti kepala tersebut berada di mana? Sebelah utara. Mayat kan lurus begini. Kalau dimiringkan ke pinggang kanan saya ke arah barat sana. Kalau ke timur dimiringkan ke pinggang kanan kan jadi ke selatan, ke timur. Ya. Ini dalilnya mana? Ini ajib ini, pendapat sendiri itu. Enggak ada ulama, satu pun tidak ada. Hatta 4 mazhab, dalilnya mana? Hadis. Kalau Al-Quran nggak ada tentang menghadapkan mayit, tidak ada. Dalam hadis di mana? Jadi itu kaidahnya, meletakkan kepala mayit itu di sebelah atau di arah ketika bila dimiringkan ke pinggang kanannya dia menghadap barat. Bukan menghadap barat, ya. Menghadap kiblat, afwan. Kebetulan memang kiblat kita ke arah barat, ya tidak? Menghadap kiblat. Kalau seandainya berada di Madinah, karena Madinah kiblatnya arah mana? Selatan, ya. Kalau dia ditinggal di Madinah, iya kepalanya di timur, karena kalau dimiringkan ke selatan, kalau miringkan ke arah kiblat akan ke arah selatan, gitu loh. Ya, ke arah selatan. Jadi timur, kepalanya di sana. Kalau dimiringkan ke kanan kan ke sana, ke selatan. Salah. Iya, barat. Iya, seperti itu. Jadi intinya bila dimiringkan ke pinggang kanan itu dia menghadap barat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Itu kalau dia memiringkan ke selatan, ini dalilnya mana? Masa dia kalau dimiringkan jadi membelakangi jamaah, gimana? Ya, ini kesalahan. Atau mungkin kalau mau kita katakan ini pendapat yang gharib, yang asing. Kalau kita tidak mengatakan itu aneh, itu aneh. Kalau dikatakan ada dalilnya? Mana dalilnya? Karena yang kita baca dari awal sampai akhir tidak ada satupun para ulama yang mengatakan bahwa kalau dimiringkan itu dia membelakangi kiblat. Ya, itu salah. Ya, jadi pendapat yang gharib yang seperti itu. Dan kayaknya orangnya so tahu kayaknya. Iya, keciri sekali. Ya. Ada dalil tapi dia tidak bisa menunjukkan dalil. Nah, ya. Cairan dari mulut kayak muntah atau air. Oh, kuning. Tidak, kalau yang keluar dari mulut itu yang keluar dari manusia ya, itu tidak najis. Kalau yang keluar dari mulut ya, atau mungkin keluar selain daripada kubul dan dubur, keluar dari kuping, keluar dari hidung, keluar dari mulut, itu tidak najis meskipun berwarna. Tapi yang keluar dari kubul dan dubur maka itu najis. Oleh karena itu, karena tidak najis maka cukup mencuci tangan, cuci pencucian saja, tidak sampai berwudu kembali. Nah, wallahu a'lam. Yuk, yakfi, cukup? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Naam. Iya. Ini berkaitan dengan sholat sunnah. Berkaitan dengan sholat sunnah. Memang tidak ada perintah dan larangannya. Tapi yang ada adalah contoh dari Nabi. Dan juga yang dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat dan juga Nabi pernah melakukan sholat sunnah sendirian dijaharkan. Contohnya siapa? Ingat hadis yang seorang sahabat dia membaca ayat dalam sholat, kemudian kudanya itu tidak bisa tenang. Dia sholatnya di luar ruangan ya, ketika menjaga pasukan. Dia sholat dengan menjaharkan suaranya. Sampai kudanya itu tidak bisa tenang. Ya, tidak bisa tenang. Karena ada yang mendekati, sahabat yang sedang membaca ini. Dari sini sampai di sini menunjukkan bahwa sahabat sholat sunnah, utamanya sholat malam, mereka menjaharkan. Dan Nabi tidak ada komentar dari Nabi, melainkan Nabi menyanjungnya, memujinya. Ya, memujinya. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa boleh sholat sunnah dijaharkan suaranya. Apalagi ada maksud untuk supaya memperdengarkan Al-Quran kepada keluarga, atau untuk murajaah atau apapun, boleh. Diperbolehkan sholat sunnah ya, sholat sunnah. Tapi yang saya katakan adalah hukum sholat, hukum membaca di dalam sholat, hukum asalnya maksudnya adalah sir. Hatta sholat wajib yang dilakukan jahar seperti maghrib, isya dan subuh, ketika ia berada dalam sendirian atau sholat dalam sendirian, maka ia sir. Naam, wallahu a'lam. Cukup ikhwah? Ya. Di ayun gimana maksudnya? Gitu. Maksudnya ayun begini panjang, so Allah gitu ya. Hukum asal haram mendahului imam. Haram mendahului imam, bukan hukum asalnya memang secara mutlak haram mendahului imam. Baik mendahului atau membelakangi, ya, ketinggalan dengan sengaja. Ya, kalau bareng ini tidak ada masalah kalau bareng. Tapi sebaiknya tidak sampai bareng lah ya. Tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah bila dia mendahului, imam belum sampai ke bumi untuk sujud, dia sudah sujud duluan. Nah, itu kalau dikatakan batal tidak. Ya, apakah batal? Tidak. Tapi dia berdosa. Dosanya nggak kecil loh, besar itu. Gimana sholat kok dia berdosa? Karena dia mendahului imam. Kita tidak bicara kalau begitu sholatnya diterima atau tidak. Ya, kita tidak tahu karena Allah yang berhak untuk menerima atau tidak. Tapi kalau berdasarkan dengan dalil, dia sudah berdosa. Dia sudah berdosa. Nah, kemudian yang kedua, ini perhatikan bagi imam. Ya, jangan terlalu panjang Allah. Karena ada, bahkan bukan sujud saja, berdiri juga Allah panjang amat gitu kan. Ya, panjang Allah. Kemudian
Orang nungguin gitu. Gak taunya dia apa? Bangkitnya itu duduk istirahat dulu. Duduk istirahat dulu baru jadinya panjang. Duduk istirahat Allah, ya Allah panjang sekali. Ya orang kan kadang nggak sabar ya, nggak sabar. Tapi apakah dosanya ditanggung imam? Naam, imam menanggung dosa dari makmum yang kesalahannya disebabkan karena imam. Ini catatannya. Yang kesalahannya disebabkan karena imam. Tapi kalau kesalahannya makmum, ya makmum yang menanggung dosa. Imam benar, makmum salah, ya maka kalau kesalahannya disebabkan karena imam, imam yang menanggung dosanya. Tapi kalau kesalahannya makmum itu sendiri, maka makmum yang menanggung dosanya. Bisa dipahami ya? Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.